Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Belas anggota komunitas Trabas tersesat di hutan Kabupaten 50 Kota. 1 orang meninggal dunia. Seorang pencuri spesialis kendaraan bermotor di Padang diringkus polisi. Seorang perempuan penyandang disabilitas di Padang hasilkan cuan dari rajutan. Tim Basarnas Kabupaten 50 Kota bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah, polisi, dan tentara mencari belasan anggota komunitas Trabas yang tersesat di hutan Nagari Banjolawe pada Minggu malam. Dengan peralatan yang lengkap, petugas menyisiri kawasan hutan untuk membantu evakuasi. Setelah berjalan hingga 1 jam, petugas gabungan menemukan belasan orang yang tersesat tersebut. 13 orang ditemukan dalam kondisi selamat. Namun 1 orang meninggal dunia di lokasi, diduga akibat sakit lambung yang dideritanya. Jenazah korban dievakuasi petugas gabungan dan dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. 12 penggiat Trabas Adventure hilang. 13 ditemukan selamat dan 1 orang meninggal dunia. Kronologis meninggal dunia karena asam lambung. Hilangnya di hutan Banjalawe yaitu Bukit Barisan. Dengan berhasilnya dievakuasi 14 personil Trabas itu, operasi dinyatakan ditutup. Korban merupakan pecinta sepeda motor Trabas yang biasa mencari arena menantang di alam liar. Usai korban ditemukan, operasi SAR dinyatakan ditutup dan petugas kembali ke satuan masing-masing. Alfi melaporkan dari Kabupaten 50 Kota. Warga Bungus Timur digemparkan penemuan 2 perempuan yang tergeletak di kawasan objek wisata air terjun Timbulun, Kecamatan Bungus, Teluk Kabung, sekitar 20 km dari pusat Kota Padang. Sejumlah polisi dari sektor Bungus Teluk Kabung dibantu warga sekitar langsung mendatangi lokasi. Kedua korban meninggal dunia dan salah satunya mengeluarkan busa dari mulutnya. Keduanya dievakuasi petugas dan warga ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat untuk divisum. Keluarga korban tak kuasa menahan kesedihan mendapati anak mereka meninggal dunia. Menurut keterangan polisi, kedua korban yang berstatus pelajar SMP diduga tenggelam saat mandi di kawasan air terjun Timbulun bersama 2 temannya yang lain. Setelah sampai di tempat pemandian, inisial Y tidak bisa berenang, sehingga ditolong oleh inisial F. Kemudian inisial F tidak menolong karena dia kemampuannya juga tidak terbatas, sehingganya inisial S juga ikut menolong, turun lagi ke bawah, ikut menolong, sehingganya atas nama inisial S dan Y sama-sama tidak berenang, sama-sama tenggelam di tempat pemandian di Timbalun. Selanjutnya, kedua jenazah diserahkan kepada keluarga dan dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Alfi melaporkan dari Padang. Senin tanggal 23 Januari merupakan libur cuti bersama Tahun Baru Imlek. Biasanya, setiap hari libur, objek-objek wisata membludak di serbu wisatawan. Namun libur kali ini, Pantai Gandoriah di Pariaman terlihat sepi. Senin pagi tak banyak wisatawan yang datang dan menghabiskan hari liburnya di objek wisata Kota Tabu ini. Kantong-kantong parkir yang biasanya dipenuhi bis pariwisata terlihat sepi. Begitu juga dengan Monumen Angkatan Laut yang biasanya disesaki pengunjung juga lengang. Cuaca yang semula cerah tiba-tiba berubah menjadi mendung. Tak hanya itu, hujan yang disertai angin kencang memaksa wisatawan segera meninggalkan pantai.
tinggi. Tujuan ke sini tadi kan Kreasi sekarang rencananya Bu ke Padang Padang. Kenapa cepat pulang Bu? karena cuaca enggak itu mengizinkan. Sepinya pengunjung Pantai Gandoria dikeluhkan pedagang karena omset mereka turun drastis. Hasilnya agak kurang lah pada biasa. Ya, kondisi cuaca tidak mengizinkan. Jualannya gimana Bang? Ya, kurang lah daripada 50% lah. Harganya kadang-kadang kan dibandingnya ada 500 sehari, sekarang ada 50 ke 100. Jauh turunnya Bu? Iya. Orang kan lari semua, nggak dari sini lagi. Informasi yang disampaikan BMKG di Bandara Internasional Minangkabau, cuaca ekstrim akan melanda sebagian besar daerah Sumatera Barat hingga beberapa pekan ke depan. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Kemeriahan perayaan Tahun Baru Imlek tak hanya dirasakan warga kawasan di Pecinan saja. Minggu malam, warga yang berada di pinggiran Kota Padang juga ikut merasakannya. Kesenian barongsai dan tarian naga menghibur ratusan warga Kayu Kale, Kecamatan Kota Tangah, Padang. Warga antusias menyaksikan atraksi-atraksi yang ditampilkan para pemain barongsai dan tarian naga. Sebagian warga mengaku baru pertama kali menyaksikan kesenian warga keturunan Tionghoa ini. Kegiatan ini menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat yang berada jauh dari daerah pondok kawasan Pecinan Padang. Pertunjukan barongsai dan tarian naga bukan sekadar menjadi hiburan, tapi juga menjadi simbol keberagaman masyarakat, khususnya di Kota Padang. Kesenian ini juga untuk mengenalkan kebudayaan Tionghoa ke berbagai kalangan. Awalnya kan ini baru perdana, ini baru nonton ini. Biasanya kan di pondok, tapi karena sekarang sudah ada dekat dari rumah, jadi ini perdana. Kita menjadi tahu apa itu kebudayaan dari tradisi agama Konghucu Tionghoa ya. Karena kita tahu Indonesia ini kan bermacam-macam kebudayaannya. Dan ini bisa jadi pembelajaran juga nih buat anak-anak yang kecil ini. Kalau udah menonton, bisa jadi pembelajaran nanti di sekolahnya masing-masing. Tradisi ini bisa buat mempererat kebersamaan gitu, sebagai ada kan nggak semua orang Islam, nggak semua orang Konghucu, jadi yang semua agama itu bisa nyatu di tradisi kayak gini, di nonton kayak gini, kan nyatu semua, nggak Kristen semua, nggak Konghucu semua kan. Barongsai dan tarian naga ini ditampilkan di halaman sebuah toko oleh-oleh yang diundang khusus oleh pemilik toko. Selain untuk semaraknya Tahun Baru Imlek dan berharap keberkahan, penampilan barongsai dan tarian naga juga untuk menghibur warga sekitar. Bagaimana biasanya kan acara ini, hiburan ini di Pecinan, di pondok saja di Pecinan ya. Sekarang saya mengundang Isai dan Naga untuk bermain di sini untuk masyarakat Kota Padang, untuk di pinggiran khusus untuk pinggiran ini bisa menikmati juga apa itu Imlek, apa itu bonsai, apa itu naga ya. Inilah atraksi bonsai dan tradisi kita orang Tionghoa. Penampilan barongsai dan tarian naga di pinggiran Kota Padang ini pertama digelar. Selama ini, kemeriahan Imlek dan penampilan kesenian warga Tionghoa hanya bisa disaksikan di kawasan Pecinan. Robiham melaporkan dari Padang.